Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca saudara. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Penuhi kami dengan roh-Mu, Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Kami siap untuk dipenuhi, Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu, Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu, Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lemah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu, Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu, Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang, Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu, Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lemah dan berbeban. Angkat tangan saudara. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi.
kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Mari yang rindu dipenuhi, katakan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksi. Sekali lagi, angkat tangan saudara, katakan, urapi kami Tuhan dengan kuasa. Mari penuhi kami dengan Roh Suci-Mu Tuhan. Hati yang terbeban, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian. Yang rindu dipenuhi oleh Roh-Nya, yang rindu dipenuhi oleh Roh Suci itu, mari buka kedua tangan kita, tegakkan wajah menyembah Tuhan, mengangkat suara, mengangkat penyembahan. Syahadaralaya masih syikiaralamu. Syukur, terima kasih, Engkau baik. Penuhi kami jamalah, ya Roh Kudus, ya Roh Suci. Shahadaralabalabalabalabalabalabala, shadaralalalala, shahadarala. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan Allah kita yang perkasa. Mari terus sembah Dia, sembah, sembah, sembah. Hanya bagimu. Oh Yesus, glory bagimu Yesus Tuhan. Shadaralabalabalabalabalabalabala, shahadaral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 a, masih ya dalam syadayamu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Angkat tangan saudara, katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari semangat berkati Tuhan, kita bangkit berdiri, serukan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Percayalah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sorak-sorai kemuliaan, penghormatan, pengagungan, kejayaan, kemuliaan bagi Yesus Allah kita yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Dia Raja di atas segala raja, bersama-sama dengan suara yang keras katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, semakin tinggi Kau membawa kami semakin naik. Anugerah-Mu bebaskan kami. Pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu lepaskanku, dan ku terkagum. Oleh darah-Mu ku hidup, kasih karunia-Mu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah bebaskanku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu lepaskanku, dan oleh darah-Mu ku hidup, kasih karunia-Mu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Oh, semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Mari kita menari bagi Tuhan kita. Ya. Engkau membawa kami semakin naik Tuhan oleh anugerah-Mu. Amin. Semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskan tangan-Mu. Semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya.
bebaskanku. Yang percaya anugerah Tuhan bebaskan saudara dan saya, kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Semakin berkati Tuhan bisa duduk kembali dalam hadirat-Nya. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Dan penuhi kami dengan Roh-Mu yang suci. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Makasih Tuhan. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang kelam. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Engkau di setiap langkahku, Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, amin, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang kelam. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara, surga. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih. Sekali lagi, anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Terima kasih
kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini mengawali tahun yang baru, tahun worship and wonders, tahun pujian penyembahan dan manifestasi kuasa Allah. Kami boleh beribadah kepadamu, masuk dalam hadirat-Mu. Di ruangan kami masing-masing Tuhan, di relung hati kami, Roh Kudus Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat setiap daripada kami. Biarkan setiap daripada kami menerima rema tuntunan firman Tuhan di awal tahun ini. Biar kami terus mengasihi-Mu, biar kami terus mencintai-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya turun pengurapan pengajaran, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan isi hati-Mu kepada jemaat Philadelphia yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, saya ingin menyapa keluarga besar GBI Philadelphia di seluruh Indonesia. Senang kalau hari ini di awal tahun 2023, kita bisa sama-sama beribadah lewat ibadah online. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Saya berdoa selama tahun ini penyertaan Tuhan sempurna untuk saudara dan keluarga. Saudara, tahun ini adalah tahun worship and wonders. Tahun pujian penyembahan di mana kita harus banyak memuji menyembah Tuhan. Kita harus bangun mezbah. Dan di saat yang bersamaan adalah tahun manifestasi kuasa Allah. Kita akan melihat kuasa Allah, penyertaannya, mujizatnya, sungguh-sungguh dinyatakan dalam setiap area kehidupan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Seperti yang saya sudah sampaikan saudara pada ibadah tanggal 31 yang lalu, bahwa worship is offering. Penyembahan itu adalah persembahan hidup kita kepada Tuhan. Worship is honoring and obeying. Penyembahan adalah saat kita meninggikan Tuhan, menghormati Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan di saat yang bersamaan kita menundukkan diri kita di bawah otoritas firman. Kita taat akan perintah Tuhan. Worship, saudara, is believing. Penyembahan adalah kita percaya kepada setiap janji firman Tuhan, percaya kepada kemampuan Tuhan untuk menuntun, menyertai, menolong, menyediakan kehidupan kita. Worship is singing. Penyembahan juga adalah pujian syukur, nyanyian kita, lagu-lagu yang kita naikkan dalam ibadah, dalam doa-doa kita. Hari ini saudara, saya rindu kita belajar lebih dalam poin yang pertama, yaitu tentang penyembahan adalah persembahan. Judul khotbah saya saudara adalah hidupku adalah persembahan. Sama-sama letakkan tangan kanan saudara di dada, katakan hidupku adalah persembahan. Saudara, kita akan belajar hari ini. Mari kita sama-sama buka ke dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu, atau dalam kata lain penyembahanmu, worship yang sejati. Firman Tuhan berkata saudara bahwa penyembahan kita harusnya adalah sebuah persembahan kepada Tuhan. Hidup yang dipersembahkan, dikorbankan di atas altar. Saya percaya saudara, Tuhan mau di awal tahun worship and wonders ini, kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh worship Him dengan cara offer our life as an offering, as a sacrifice. Dengan cara mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan. Saudara yang mau sama-sama katakan amin. Pertanyaannya saudara, bagaimana supaya kita bisa mempersembahkan hidup yang kudus, hidup yang berkenan? Bagaimana supaya saudara dan saya, kita bisa hidup dalam kekudusan? Hari ini kita akan sama-sama belajar. Sama-sama siapkan catatan saudara dan buka telinga rohani saudara. Jemaat Philadelphia yang terkasih, kalau kita pelajari saudara, ternyata pertama kali kata kudus, kata suci, kata holy itu muncul dalam Alkitab, dalam firman Tuhan.
terdapat dalam Kejadian Fatsal yang kedua, ayat yang ketiga, saudara. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Perhatikan saudara, pertama kali kata kudus itu muncul dalam firman Tuhan, bicara tentang waktu. Ternyata pertama kali kata kudus muncul dalam Alkitab, itu bukan bicara membahas tentang apa yang harus kita lakukan atau apa yang tidak boleh kita lakukan. Melainkan saudara, bicara tentang waktu. Allah memberkati hari yang ketujuh dan menguduskannya. Bukankah hari itu adalah satuan waktu, saudara? Satu hari 24 jam. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Hari bicara soal waktu dalam kehidupan ini. Ternyata pertama kali konsep kekudusan muncul di dalam Alkitab itu bersinggungan bukan dengan apa yang harus atau tidak boleh kita lakukan, tetapi dengan waktu. Apa artinya, saudara? Saya percaya berarti setiap kali kita menggunakan waktu kita untuk Tuhan, berarti kita sedang hidup dalam kekudusan. Saya ulangi, saudara. Kalau kekudusan pertama kali muncul dalam Alkitab itu bicara tentang waktu, artinya setiap kali kita gunakan waktu kita untuk Tuhan, kita sedang hidup dalam kekudusan. Saudara, saat kita berdoa, saat teduh, saat kita baca firman, waktu saudara ibadah ke gereja, waktu saudara ikut ruang pemulihan, waktu saudara hadir di pertemuan rukun, waktu saudara ikut ambil bagian dalam pelayanan, waktu saudara bersaksi memenangkan jiwa di komunitas, di kota, waktu saudara jadi berkat bagi kawasan, waktu saudara menabur, menolong, waktu saudara bersyafaat, waktu saudara jemput seseorang untuk datang ke ibadah, waktu saudara ingatkan seseorang tentang kebaikan Tuhan lewat chattingan WhatsApp, waktu saudara mendoakan mereka ataupun mendengarkan curhatan mereka, semua waktu yang saudara gunakan itu untuk Tuhan. Dan saya ingin katakan, itu adalah hidup dalam kekudusan. Saudara, apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan, saat kita gunakan waktu kita untuk Tuhan, kita sedang hidup dalam kekudusan. Saudara yang terima dengan iman mengerti, sama-sama katakan amin. Yang pertama, saudara boleh catat. Bagaimana supaya kita bisa mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan, hidup dalam kekudusan? Yang pertama, saudara, kita harus gunakan waktu kita untuk perkara-perkara yang di atas. Anda dan saya, Jemaat Philadelphia yang saya kasih dalam Tuhan, tahun ini kita perlu memastikan waktu yang kita gunakan, saudara, itu untuk Tuhan. Untuk perkara-perkara yang di atas. Orang berkata, saudara, bahwa hal yang paling berharga dalam kehidupan adalah waktu. Kenapa? Karena kalau sudah hilang, saudara tidak bisa putar kembali atau dapatkan kembali. Kalau saudara rugi dalam pekerjaan, saudara hilang cuan saudara bisa cari lagi. Saudara bisa kumpulkan lagi dari awal. Saudara bisa tabung lagi, timbun lagi, simpan lagi. Kalau saudara kehilangan posisi atau jabatan, sesungguhnya saudara bisa usahakan itu di lain waktu untuk didapatkan kembali, diraih, diperoleh kembali. Tetapi saudara, kalau saudara gunakan waktu, baik untuk hal-hal yang sederhana ataupun hal-hal yang besar, itu tidak akan kita dapatkan kembali selama-lamanya, saudara. Sekali sebuah momen waktu berlalu, selamanya itu akan hilang dan kita tidak bisa putar, kita tidak bisa ulang, kita tidak bisa dapatkan kembali. Hari ini, kalau kita gunakan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia, untuk hal-hal yang fana, yang sementara, yang hanya di bumi saja, saya ingin katakan, jangan, saudara. Jangan buang-buang waktumu untuk perkara-perkara yang hanya di bumi. Harusnya kita gunakan waktu kita untuk perkara-perkara yang di atas, waktu kita untuk melayani Tuhan. Untuk hidup bagi Kristus.
Jangan buang-buang waktu saudara untuk gosip di tahun yang baru. Jangan buang waktumu untuk kepahitan, untuk membenci. Bereskan itu. Jangan setiap kali saudara ingin melakukan sesuatu, bayang-bayang masa lalu yang menguasai pikiran saudara. Saudara harus bereskan supaya waktu-waktu saudara tidak terbuang sia-sia. Jangan buang waktu saudara untuk mabuk-mabukan, untuk pesta pora. Jangan buang waktu saudara hanya sibuk, hanya kumpulkan harta di bumi, hanya kejar target. Saudara jangan buang waktu tahun ini untuk malas-malasan, jangan buang waktu tahun ini untuk tidak produktif, tidak maksimal, tidak excellent. Dalam studi skripsi tidak diselesaikan, dalam pekerjaan tugas tidak diselesaikan, bahkan dalam pelayanan sekalipun. Doa saya, GBI Philadelphia Blessing Family 2023. Kita gunakan waktu kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita gunakan waktu kita untuk perkara yang di atas. Karena setiap kali kita gunakan waktu kita untuk Tuhan, kita sedang hidup dalam kekudusan. Dan itu adalah ibadah, itu adalah penyembahan kita yang sejati. Bolehkah kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan? Haleluya, saudara. Saudara, kalau kita kembali ke ayat yang ketiga, Allah memberkati, bless, hari ketujuh dan menguduskannya. Ternyata saudara, kekudusan itu bukan hanya bicara berkenan di hadapan Tuhan, tetapi di saat yang bersamaan saudara boleh catat, kekudusan itu berhubungan erat dengan berkat. Kekudusan itu mengandung berkat atas hidup saudara dan saya. Kejadian Fatsal yang pertama ayat ke-28. Allah memberkati mereka, bless them. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan saudara, inilah perintah Tuhan kepada manusia. To take dominion. Untuk menaklukkan saudara, untuk beri hidup yang terbaik. Untuk jadi pengelola yang terbaik, yang dapat dipercaya, yang jadi saluran berkat, bangun keluarga, hidupi panggilan ilahi. Jadi berkat bagi kota bahkan kawasan. Tapi ternyata yang penting sebelum bisa melakukan semua itu, semua tugas tanggung jawab dan panggilan yang Tuhan percayakan, terlebih dahulu kita perlu terima berkat Tuhan. Terlebih dahulu saudara dan saya harus Tuhan berkati. We need His blessing. Kalau kita pelajari lebih dalam, saudara, ternyata arti Tuhan memberkati sesungguhnya adalah Tuhan memberi kuasa dan otoritas. When He bless, it means He give us power and authority. Artinya setiap kali saudara dan saya kita gunakan waktu untuk Tuhan, waktu kita doa, baca firman, bangun mesbah, pujian, penyembahan, ibadah, melayani Tuhan, di situ kita sedang hidup kudus. Dan di situ juga Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kuasa dan otoritas untuk menaklukkan, to take dominion, untuk menghidupi tugas dan panggilan ilahi dalam kehidupan kita. Saudara, tanpa berkat Tuhan, tanpa kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan terlebih dahulu, mustahil kita bisa take dominion, saudara. Mustahil kita bisa menghidupi panggilan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya tinggal di struggle tapi sukses, dan tidak berhenti di sukses tapi signifikan dalam hidup, diberkati, jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya, kita perlu untuk terima berkat Tuhan, kuasa dan otoritasnya. Bagaimana caranya? Kita perlu sediakan waktu untuk Tuhan. Belajar dari Raja Daud, saudara. Setiap kali dia diperhadapkan dengan keputusan yang sukar, dengan keadaan yang genting, dengan masa-masa di mana dia tahu walaupun dia raja, dia tidak sanggup untuk bisa memikul beban yang dipercayakan. Apa yang dia lakukan? Dia masuk dalam hadirat Tuhan. Dia give God time. Dia beri Tuhan waktu, saudara. Dia sadar sumber kemenangannya bukan dari tangan yang Tuhan latih selama bertahun-tahun untuk berperang. Bukan dari pasukan yang dia bimbing dan dia rise up menjadi panglima dan pahlawan. Tetapi sesungguhnya karena Tuhan memberkati dia. Karena Tuhan memberikan kuasa dan otoritas dalam kehidupannya.
Hari ini kalau saudara takut mengawali tahun yang baru, kalau saudara ada dalam kondisi yang sepertinya saudara sedang lemah, kalau saudara sedang khawatir dan merasa tidak berdaya, saya ingin katakan, berikan Tuhan waktumu. Give God your time. Seperti hari ini saudara sedang ibadah online. Seperti nanti hari Jumat yang akan datang saudara, kita akan ada ruang pemulihan on-site di sentra Philadelphia pukul 18.30. Hadirlah saudara. Give God your time. Sediakan waktu buat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, dalam worship, di situ kita akan melihat His wonders. Di situ kita akan melihat dalam pujian penyembahan kita, waktu kita sediakan waktu untuk Tuhan. Dia berperkara, Dia yang beracara, Dia yang menopang, Dia yang menguatkan, Dia yang memampukan, Dia yang memulihkan, Dia yang menyembuhkan. Saudara yang percaya dengan iman di ruangan masing-masing, katakan amin dengan suara yang nyaring, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini saudara, mari. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kita datang pada Tuhan. Seperti Raja Daud yang sediakan waktu, di situ Tuhan memberkati, memberikan kuasa dan otoritas. Saudara, jangan lupa. Jumat yang akan datang 13 Januari. Di sentra Philadelphia pukul 18.30 secara on-site kita akan mengadakan ruang pemulihan. Dan saya berdoa saudara bisa sediakan waktu. Ajak keluarga, ajak anak-anak saudara. Ajak om dan tante, kakek dan nenek, keponakan, ipar, mertua. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita sediakan waktu. Saya percaya Dia yang akan memberkati, memberikan kuasa, memberikan otoritas, memampukan kita untuk bisa memulai tahun ini dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sekali lagi yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yang pertama saudara, bagaimana cara kita hidup dalam kekudusan, mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan. Kita harus gunakan waktu kita untuk perkara yang di atas. Kita lanjut saudara. Kalau kali pertama, kata kudus muncul dalam Alkitab itu berhubungan dengan waktu. Kali kedua saudara, kata holy, kata suci atau kata kudus itu muncul dalam firman Tuhan. Ada dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 2 sampai 5. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Musa, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri, itu adalah tanah yang kudus. Inilah kali kedua kata kudus muncul dalam Alkitab. Sebelum kita bahas saudara, saya ingin memberikan konteks kepada Keluaran pasal yang ketiga ini. Saudara, kita tahu bahwa Musa dibesarkan oleh bangsawan-bangsawan Mesir. Dia tinggal di istana, dia dididik, dia menikmati kehidupan kerajaan Mesir selama 40 tahun pertama kehidupannya. Setelah itu apa yang terjadi? Dia jadi fugitif, saudara. Dia jadi pelarian. Kenapa? Karena dia sempat membunuh tentara orang Mesir. Dan selama 40 tahun kedua, dia tinggal di padang belantara, dia bukan siapa-siapa. Dia kehilangan semua jabatan, posisi, istana, kenikmatan, kenyamanan. Dan sampai usia 80 tahun, he has broken dreams. He has no one to serve him. Dia bukan lagi seorang pangeran, tapi dia orang biasa dengan mimpi yang seolah-olah sirna, dengan kehidupan yang tanpa revival. Monoton hari lepas hari. Apa buktinya saudara? Kehidupan Musa yang 80 tahun itu dirangkumkan dalam 2 pasal, Keluaran 1 dan Keluaran pasal yang kedua. That's it. Selesai kisah hidup Musa 80 tahun pertama dalam hidupnya. Tapi saudara, ini sesungguhnya adalah menggambarkan kehidupan kita. Kalau kita tidak mengalami Tuhan, kalau kita tidak menerima
berkat Tuhan atau kuasa dan otoritas Tuhan, kalau kita tidak terima perkenanan dan tuntunan Tuhan, saudara, hidup kita akan seperti Musa di 80 tahun pertama hidupnya. Bahkan mungkin hidup kita tidak tercatat 2 fatsal. Beberapa ayat sudah selesai kehidupan kita tercatat. Nothing happen. Tidak ada revival, tidak ada kemenangan dalam hidup kita. Tapi kita perhatikan, tiba-tiba setelah 80 tahun, ada fatsal ketiga, saudara, dari kitab Keluaran. Dan di fatsal ketiga ini Musa alami perjumpaan dengan Tuhan. Dia menyaksikan kekudusan Tuhan. Dia berdiri di tempat yang Tuhan katakan kudus. Dia melihat semak belukar yang terbakar tapi tidak hangus. Dia berjumpa dengan Tuhan saat itu. Apa yang terjadi? Tahukah saudara, 40 tahun ketiga dalam hidupnya. Jadi dari 80 tahun hingga 120 tahun. 40 tahun ketiga dalam kehidupan seorang Musa setelah berjumpa dengan Tuhan. Perlu 38 fatsal untuk mencatat kisah hidupnya. Hari ini saudara, saya ingin katakan kepada saudara. Hidup tanpa Tuhan itu seperti 80 tahun awal kehidupan Musa. Hanya 2 fatsal singkat, nothing happen. Tapi kalau kita sungguh-sungguh hidup buat Tuhan. Kalau kita tidak hidup untuk diri sendiri, tapi kita berkata, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kehidupan kita seperti Musa di 40 tahun terakhir. 38 fatsal baru bisa mencakup semuanya. Hidup kita setiap hari menyaksikan perkenanan Tuhan. Hidup kita menyaksikan ada surga di bumi. Mungkin, tentu tetap ada pergumulan, tentu tetap ada tantangan. Tapi lewati lembah kekelaman kita tidak takut bahaya karena Dia gembala yang menuntun kehidupan kita. Kita tahu lewati padang gurun ada tiang awan dan tiang api dalam masa-masa kehidupan kita. Benar tetap ada cobaan dan tantangan, tapi kita tetap keluar lebih dari pemenang. Karena di tengah badai sekalipun Yesus ada dalam perahu kehidupan kita. Kita terus diberkati jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan. Bolehkah kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan? Kita perlu pelajari apa yang terjadi di Keluaran 3 ini, saudara. Sampai-sampai kehidupan seorang Musa itu berubah. Ayat 2 dan 3. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku perhatikan saudara menyimpang ke sana. Untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu. Saudara, Musa waktu lihat ada peristiwa mujizat kejadian yang heran, ada anomali, apa yang dia lakukan? Dia berbalik dari jalurnya, saudara. Dan dia menyimpang ke arah semak belukar itu. Dia keluar dari tatanannya. Dia keluar dari zona nyamannya. Kalau hari ini saudara rindu alami perjumpaan dengan Tuhan, kita perlu belajar untuk ikut tuntunan Tuhan. Kita perlu belajar untuk keluar dari jalur yang biasa dan beri Tuhan waktu. Katakan amin. Motion create emotion. Kalau hari ini saudara ada dalam keterpurukan, saudara dalam keadaan yang sukar, mungkin saudara perlu keluar. Make a motion. Kemana? Ke arah Tuhan. Seperti saudara raja yang dikatakan akan mati tapi dia menghadap tembok dan berdoa. Dia memalingkan wajahnya ke dinding. Seperti Daud di Ziklag, waktu orang-orang hendak untuk menurunkan, menghancurkan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dalam doa-doanya. Saudara, hari ini kita perlu belajar untuk beri Tuhan waktu. Sekali lagi, karena waktu kita beri Tuhan waktu, kita sedang hidup dalam kekudusan. Dan di sana ada kuasa, ada otoritas, ada berkat Tuhan. Katakan amin. Ini yang Musa lakukan. Dia menyimpang, dia beri Tuhan waktu. Ayat 4 dan 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang, give God time, beri Tuhan waktu untuk memeriksanya. Berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Perhatikan saudara, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat atau area di mana engkau berdiri itu adalah tanah, adalah tempat, adalah area yang kudus. Saudara, disinilah kata kudus muncul kali kedua dalam firman Tuhan. Dan kali ini
bukan lagi berhubungan dengan waktu, melainkan berhubungan dengan tempat. Dengan sebuah area, saudara. Hari ini kita perlu sadar, hanya Tuhanlah yang kudus, saudara. Saudara, kekudusan itu adalah karakter milik Tuhan. Sehingga saat Tuhan memanifestasikan dirinya di gunung Horeb saat itu, gunung itu jadi gunungnya Tuhan, gunung itu jadi gunung yang kudus, tempat itu, area itu jadi tempat yang holy. Holy ground, tempat yang kudus. Di mana Tuhan hadir, saudara, di situ ada kekudusan. Hadirat Tuhanlah yang membuat sebuah tempat, area menjadi kudus. Saudara ingat wanita pendarahan yang menyentuh Yesus? Bukan Yesus yang jadi najis karena dia sentuh seperti hukum saat itu, tetapi dia yang jadi tahir, dia yang dikuduskan karena menyentuh Tuhan Yesus. Di mana Yesus hadir? Di mana Tuhan hadir? Tempat itu jadi tempat yang kudus. Hari ini saudara, kalau ada Tuhan dalam hidup kita, maka kita jadi bait kudusnya Tuhan. Kalau Tuhan hadir di keluarga kita, di pernikahan kita, maka rumah kita menjadi tempat kudusnya Tuhan. Dan di mana ada tempat kudusnya Tuhan, di situ ada berkat, saudara. Di situ ada kuasa dan otoritas untuk menghidupi panggilan Tuhan. Yang kedua, saudara boleh catat. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kekudusan? Bagaimana supaya kita bisa, saudara, mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan sebagai ibadah kita yang sejati, sebagai worship, penyembahan kita. Kita harus serahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Seluruh area hidup kita. Baik secara fisik, baik secara jiwa. Seutuhnya, seluruhnya, kita harus serahkan kepada Tuhan. Sama-sama katakan amin, saudara. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa saat dia berdiri di tempat, di area yang kudus? Tanggalkan kasutmu. Saudara, kasut atau sendal adalah buatan manusia. Artinya, saudara, tanggalkan kasut itu bicara tentang menyerahkan semua ide manusia, menyerahkan semua kepintaran manusia, kehebatan manusia. Tanggalkan kasut, saudara, itu bicara tentang menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Mata kita, apa yang kita lihat, telinga kita, apa yang kita dengar, mulut kita, apa yang kita ucapkan, pikiran kita, apa yang kita renungkan, hati kita, apa yang kita izinkan menguasai hidup kita, keluarga dan pekerjaan kita, pelayanan kita. Kalau yang pertama, saudara, kita gunakan waktu untuk perkara yang di atas. Sekarang, kita kalau mau hidup kudus, kita harus serahkan area hidup kita. Indera kita. Apa adanya kita, semuanya untuk Tuhan, saudara. Inilah cara untuk kita bisa hidup kudus. Inilah cara untuk kita bisa persembahkan hidup yang kudus dan berkenan. Kita serahkan hidup kita seutuhnya, seluruhnya, hanya bagi Yesus. Saudara, saat itu Musa sudah tua. Dia gagal dalam hidupnya, dia jadi pelarian. Dia jadi orang buangan, tidak dipandang, tidak diperhitungkan. Tapi Tuhan menjamah hidupnya. Dia berdiri di tempat kudusnya Tuhan, saudara. Apa adanya dia. Di area yang kudus itu, dia tanggalkan kasutnya. Dia serahkan hidupnya. Dan di sana Tuhan memberkati dia. Tuhan memberikan kuasa dan otoritas. Sejak hari itu hidup Musa tidak pernah sama lagi, saudara. Tuhan mengubah masa depannya. Dia jadi seorang pemimpin. Dengan tongkat dia mengirim tula atas Mesir, dia bawa Israel keluar dari Mesir, dia membelah Laut Teberau oleh kuasa Tuhan. Apa rahasia Musa? Dia beri Tuhan waktu, saudara. Dan dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini yang bangsa Israel awalnya tidak mengerti. Itu sebabnya Musa tidak coba bawa bangsa Israel dari Mesir langsung ke tanah perjanjian. Karena tanpa berjumpa dengan Tuhan, tanah perjanjian hanya akan jadi Mesir kedua. Dan di padang gurun, waktu Tuhan berkata, pergi dari hadapanku, malaikat akan menyertai. Keluaran 33 ayat 15. Pergi ke tanah perjanjian yang limpah susu dan madu. Musa berkata, if you are not going with me, don't tell me to go there. Tuhan, kalau hadiratmu tidak menyertai, aku tidak mau ada di tanah yang limpah susu dan madu. Lebih baik aku makan mana tiap hari, asalkan aku ada dalam hadirat. Musa adalah seorang nabi yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Bahkan sampai hari ini kalau saudara ke Israel, di semua gereja-gereja kuno akan ada 2 kursi. Yang di situ satunya untuk Elia, yang satu untuk Musa.
Tapi hari ini saya ingin katakan kepada saudara, Musa itu manusia biasa. Yang 80 tahun awal hidupnya saudara nothing happen. Dan kalau dia bisa kerjakan perkara-perkara besar di 40 tahun ketiga hidupnya, sesungguhnya karena Tuhan memberkati, mengurapi, memberikan kuasa dan otoritas. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, tahun ini, to see the wonders of God. Bukan karena kita hebat, saudara. Bukan nama siapa-siapa, bukan tangan siapapun. Tapi sesungguhnya nama Yesus yang harus dimuliakan. Dan tangan Tuhan sajalah yang sanggup untuk menopang dan mengangkat kehidupan kita. Saya berdoa saudara mengawali tahun 2023. The year of worship and wonders. Tahun pujian, penyembahan, dan manifestasi kuasa Allah. Kita sungguh-sungguh persembahkan hidup kita, our life as an offering. Karena yang pertama, worship is an offering. Penyembahan adalah persembahan. Bagaimana caranya? Give God time. Gunakan waktu untuk perkara yang di atas. Berikan waktu untuk Tuhan. Dan yang kedua, saudara. Kita serahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Semua area hidup kita harus Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang bertahta. Dia yang adalah Raja. Hari ini, saudara mungkin sibuk dalam kehidupan. Saudara mungkin sibuk dalam pekerjaan. Sibuk dengan keluarga. Sibuk dalam studi. Tapi saya berdoa. Remember. Kita harus give God time. Hari Minggu, kalau saudara ada di kota Makassar, jangan tidak ke ibadah di sentra dan blessing center. Saudara. Walaupun hujan badai hadir. Karena dalam waktu kita bersama Tuhan, di situ ada kekudusan, di situ ada kuasa, di situ ada otoritas, di situ ada berkat Tuhan. Supaya kita bisa hidupi panggilan Tuhan, saudara. Supaya hidup kita diberkati jadi berkat, hidup kita bersaksi menangkan jiwa. Katakan amin. Saudara, mungkin hari ini saudara seperti Musa, hancur, terlupakan, sirna semua mimpi dan harapan. Serahkan semua itu pada Tuhan. Dia sanggup untuk memulihkan. Dia sanggup untuk mengurapi. Dia sanggup untuk mengubah jalan hidup kita. Seperti dia ubah seorang Musa. Memampukan seorang Musa. Memakai seorang Musa. Saudara, saya percaya dia rindu pakai setiap jemaat Philadelphia. Untuk sungguh-sungguh menyelesaikan amanat agung. Untuk sungguh-sungguh jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan untuk kemuliaannya. Ini panggilan Tuhan atas kita. Mari kita kerjakan, saudara. Kita jadi berkat untuk mereka yang membutuhkan. Kita jadi berkat dengan memberikan pendidik-pendidik bagi kota. Kita jadi berkat dengan bergandengan tangan dengan para gembala di desa, di kawasan. Untuk saudara, jiwa-jiwa bisa datang kepada Kristus Yesus. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami promosi Tuhan, keluarga semuanya baik, bisnis semuanya lancar dan sukses, pelayanan bahkan bertumbuh. Jangan lupa saudara, untuk tetap serahkan semua area hidupmu kepada Tuhan. Karena kalau hari ini kita boleh ada, semata-mata itu karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Bukan karena kita hebat atau mampu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya rindu berdoa untuk saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk rema firman Tuhan yang kami sudah terima hari ini. Mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah persembahan. Dan kami harus mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan. Kami mau berikan waktu kami untuk-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami seutuhnya hanya padamu. Terima kasih Tuhan. Namamu berdoa untuk seluruh jemaat Philadelphia. Yang lemah Engkau kuatkan, yang hancur Engkau pulihkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Tuntun setiap kami Tuhan di tahun pujian, penyembahan, dan manifestasi kuasa Allah. Menyaksikan sungguh-sungguh the wonders of your works. Sungguh-sungguh Tuhan itu nyata dalam kehidupan umat-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Manifestasikanlah kuasa-Mu untuk jemaat Philadelphia yang terkasih. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ruang pemulihan 13 Januari. Sentra Philadelphia 18.30. Kita akan give God time. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Dan kita akan worship Him. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bersyukur di akhir ibadah hari ini. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.
besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari sekali lagi angkat tangan kita. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Juga seluruh yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Seluruh umat Tuhan mendapatkan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Seluruh persembahan umat Tuhan, baik untuk misi, pembangunan, ucapan syukur, persepuluhan, pelayanan diakonia, dan pelayanan sosial, diberkati oleh Tuhan. Biar dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih, kekasih-kekasih Tuhan. Turunlah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.